Salam Mardika Bramanti, punggawa muda beraksi tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Punggawa Muda FKIP 1S 2020, kembali lagi denganku, Zalfa Azalia Pursita dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Nah, pada sesi ngobrol santai kali ini, kita kedatangan tamu yang gak kalah seru loh. Setelah sebelum-sebelumnya, kita udah membahas banyak seluk-beluk kampus. Kira-kira bisa nebak nggak siapa? Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja ya kita sambut Mas Bisri. Halo. Halo Mbak Zalfa. Apa kabar Mas? Alhamdulillah nih baik. Mbak Zalfa gimana? Oh ya, alhamdulillah baik juga. Udah makan belum? Alhamdulillah belum. Belum ya? Ya Mbak Zalfa belum makan juga. Iya belum juga. Ya nanti kita makan bareng. Nah ngomong-ngomong kuliner Mas, pasti teman-teman pada belum tahu ya kayak apa aja sih yang bisa kita cari di UNS? Banyak sekali yang kita bisa cari di UNS ya, dari nasi sayur, terus nasi geprek, kemudian banyak sekali nasi goreng, mawut, dan lain-lain banyak sekali yang bisa kita cari. Ya, harganya terjangkau juga ya? Iya, harganya terjangkau juga. Dulu teman saya dari Jakarta ke sini pun kaget gitu ya. Katanya tiga kali makan di Solo, katanya di Jakarta cuma 1 kali. Waduh, sangat murah sekali. Pasti kan teman-teman tuh belum pada kenal Mas Bisri nih. Yeah. Bisa kenalan sama Sobat Punggawa Muda dulu dong. Oke. Perkenalkan, saya Bisri Musa Azhari, dipanggilnya Bisri, dari program studi pendidikan matematika angkatan 2017. Saya di sini sebagai ketua Dewan Mahasiswa FKIP UNS. Gitu. Mungkin sudah cukup. Oke. Sebagai ketua Dema ya Mas? Iya. Pasti dah kayak tahu nih seluk-beluk gimana organisasi atau UKM di FKIP ya? Iya, insya Allah Dema sebagai Dewan Mahasiswa itu kan menjadi satu organisasi lembaga tertinggi di FKIP. Jadi yang membawahi semua organisasi di FKIP. Jadi ya menjadi Dema harus tahu semua seluk-beluk organisasi FKIP. Oh iya, harus kenalan satu persatu. Iya, gitu ya? harus dekat dengan satu persatu dan semuanya. Oke, ngomong-ngomong UKM nih Mas, itu seberapa penting sih kita ikut UKM saat dunia kuliah ini? Ya, gini, kalau kita ingin kuliah gitu ya, kita masuk ke dalam dunia kampus yang katanya kampus itu sebagai miniatur sebuah negara gitu ya. Jadi sebagai miniatur sebuah negara, kita juga di kampus itu semacam menjadi sebuah komunitas masyarakat yang di dalamnya masyarakatnya ya mahasiswa itu. Nah, kita ikut UKM itu sebagai latihan kita untuk nanti terjun kepada masyarakat. Kalau kita bicara kampus, pasti kita bicara soal Tridharma perguruan tinggi ya kan. Ada pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Dan kita harus yang pengabdian masyarakat ini kita bisa melatih diri berada di UKM-UKM gitu. Berarti dengan ikut UKM tuh bisa terjun langsung gitu ya ke masyarakat? Iya, betul. Jadi kita bisa melatih untuk terjun langsung ke masyarakat. Selain kita melatih skill organisasi tentunya, di setiap organisasi pasti ada skill organisasi dan lain-lain lah. Gitu. Terus kalau ini Mas, benefitnya ketika kita ikut UKM itu apa aja sih? Banyak ya. Kita bisa melatih komunikasi gitu. Mungkin teman-teman yang belum berani untuk ngomong di depan umum, ngomong untuk mengungkapkan argumen, pendapat, saran, kritik. Nah, itu kita bisa melatih diri di UKM-UKM. Selain itu di UKM ini basisnya atau kayak dasarnya dari UKM itu kan minat bakat. Jadi ada UKM-UKM yang fokus pada kerohanian, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik. Kemudian ada yang fokus pada seni, kayak kesenian daerah atau teater. Kemudian ada yang fokus pada pecinta alam, kemudian kepenulisan dan juga jurnalisme. Jadi kita bisa melatih semua skill yang nanti bisa dimanfaatkan untuk entah terjun di masyarakat atau terjun ketika kita bekerja. Seperti itu. Gitu ya. Berarti untuk melatih public speaking, terus juga sesuai passion ya. Ya, sesuai passionnya masing-masing nanti. Tuh, teman-teman nggak usah khawatir kalau masuk FKIP semua terwadahi ya, Mas. Semua terwadahi, semua ada. Dari agama tadi, keagamaan, seni, kemudian dari kepenulisan akademik, kemudian dari jurnalisme, pecinta alam pun juga ada. Oke, tapi kan pasti teman-teman belum tahu nih apa aja sih nama-nama UKM di FKIP ini. Ya, kalau di FKIP itu ada 11 UKM bersama BEM dan juga Dema. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian Dema, Dewan Mahasiswa. Kemudian selain itu ada UKM kerohanian, itu ada 3.
Sentra Kegiatan Islam atau SKI, kemudian ada PMK itu UKM yang keagamaan Kristen, dan juga KMK itu UKM keagamaan Katolik. Kalau untuk kesenian ada UPKD itu yang kesenian daerah lah intinya lah. Kesenian daerah, kemudian ada teater peron, kemudian ada juga Vox Magistra atau itu semacam paduan suara dari Vox Magistra. Kemudian pecinta alamnya Brahma Ardika. Untuk kepenulisan ada LSP, Lingkar Studi Pendidikan, dan untuk jurnalismenya ada Lembaga Pers Mahasiswa. Gitu ya? Ya, jadi ada sekitar 11 lah UKM-nya bersama Dema dan BEM. Itu benar-benar mewadahi semua passion teman-teman pastinya ya? Semua passion lah. Dari yang mau ikut politik di Dema atau di BEM, sampai ke pecinta alam, seni, dan juga kerohanian, semuanya ada. Tapi pasti beberapa teman-teman nih Mas, ada yang mikir, kalau aku ikut UKM atau organisasi, nanti nilai akademisku jeblok. Nah, pengalaman Mas Bisri sendiri itu bagaimana? Ya, ini bisa jadi menjadi pertanyaan semua mahasiswa ya. Kalau ikut UKM nanti kegiatannya banyak gitu, terus kita nggak bisa bagi waktu soal kuliah dan UKM gitu. Pertama gini, kita harus menentukan prioritas gitu ya. Prioritas kita di mana, itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita. Setiap orang mungkin prioritasnya beda-beda. Tapi kalau saya secara pribadi, prioritas saya tetap di kuliah ini adalah kuliah, karena itu kewajiban sebagai mahasiswa dan juga kewajiban sebagai anak gitu ya. Sebagai anak dari orang tua, kita harus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu. Tapi kuliah kan tidak dari pagi sampai sore ya kan. Tidak setiap saat kita kuliah. Ada waktu-waktu senggang, ada waktu-waktu luang. Nah, kita bisa manfaatkan untuk berkecimpung di UKM gitu. Jadi untuk masalah akademis tergantung pribadi masing-masing. Nanti memprioritaskannya yang mana. Kalau kita memprioritaskan kuliah, artinya nanti ketika ada tabrakan nih kuliah, tapi kok UKM ada kegiatan, berarti kan kita harus memprioritaskan kuliah terlebih dahulu sebelum kita memprioritaskan UKM. Oke, daripada gabut gak berfaedah gitu ya Mas? Iya, betul sekali. Ya, daripada kita kuliah kemudian pulang tidak mendapatkan pengalaman yang spesial gitu dari UKM itu. Karena nanti di UKM itu kita bisa mengenal banyak orang. Jadi mungkin kalau kita hanya tidak ikut apa-apa, hanya kuliah kemudian pulang, nanti kan teman kita paling hanya satu prodi aja. Kalau kita ikut UKM di FKIP, kita bisa punya teman di semua prodi. Jadi semua prodi kita bisa kenal banyak orang, dan bahkan kita juga bisa kenal sampai ke tingkat nasional, karena di UKM itu punya forum nasionalnya. Jadi ada satu pertemuan yang menghimpun semua UKM yang sama, misalkan pecinta alam se-Indonesia itu bisa berkumpul dalam forum. Nah, itu kan kita bisa meningkatkan relasi. Oke, biar kenalannya nggak cuma itu aja gitu. Biar relasinya banyak lah. Karena nanti ketika kita terjun ke dunia pekerjaan, pasti kan kita butuh relasi nanti. Kan memudahkan kita. Oke. Terus selanjutnya nih Mas, gimana sih Mas Bisri yang seorang aktivis itu bisa membagi antara waktu buat kuliah, belajar dengan ikut UKM ini? Sebenarnya kita masalah membagi waktu itu sudah belajar dari kecil ya. Dari kita sekolah itu kita sudah belajar untuk membagi waktu. Seperti gini, kita sekolah itu setiap hari pasti jadwalnya sudah terstruktur ya kan. Sudah distrukturkan, sudah dibuatkan lah jadwalnya dari sekolah. Setiap hari Senin misalkan pelajarannya matematika, fisika, kemudian ada seni, ada olahraga misalkan. Pasti ketika hari itu yang kita siapkan ya pelajaran yang itu. Nggak mungkin kita mempersiapkan pelajaran yang lain kan. Nah, makanya di situ kita belajar untuk pertama disiplin terhadap jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau dulu di sekolah itu jadwalnya sudah dibuatkan, jadi dibuatkan dari sekolah. Nah, di sekarang mungkin jadwal kuliah juga sudah ditetapkan. Tapi kan kalau kita ingin mengikuti UKM, pasti ada jadwal-jadwal yang dari UKM itu yang harus kita tetapkan itu. Jadi kita membuat jadwal secara terstruktur, kemudian kita disiplin dengan jadwal itu. Kalau kita nggak disiplin, ya pasti keteteran. Dan itu yang mungkin membuat teman-teman yang
aktivis, kemudian kuliahnya agak keteteran juga karena penjadwalannya tidak disiplin. Mungkin sudah dijadwal, sudah runtut, tapi hanya sekedar kayak tulisan aja gitu. Tidak ada kedisiplinan. Kalau hari ini misalkan mau ada kegiatan UKM, maka kegiatan UKM harus dilaksanakan. Kalau misalkan hari ini ada ujian, kita harus belajar. Misalkan malam ini belajar, besok ujian, berarti kita harus belajar. Nah, di situ pendisiplinan dan juga itu terstrukturnya jadwal. Berarti kayak bikin semacam to-do list gitu ya? Iya, betul. Seperti itulah. Oke, tapi kan nggak semua mahasiswa kayak bisa gini bikin to-do list, disiplin. Nah itu selain itu ada nggak caranya biar mereka bisa membagi waktu gitu, Mas? Ya intinya itu sih, to-do list itu kemudian disiplin. Tapi kalau misalkan memang kadang berat ya, kadang kita berada pada pilihan ini mau ngerjain tugas atau mau kegiatan UKM gitu. Nah di situ tadi yang awal tadi ketika kita memprioritaskan yang mana, atau kita bisa melihat waktu lah. Kita kan punya istilahnya waktu dari jam 7 misalkan sampai kita tidur misalkan jam 9 malam. Nah di situ kan ada waktu-waktu kita bisa manage gitu loh, kita bisa menjadwalkan sesuai dengan waktu kosong kita gitu. Oke, penting banget ya manage waktunya itu. Iya, manage waktu. Terus idealnya Mas, idealnya setiap mahasiswa itu ikut berapa UKM ya? Idealnya paling tidak minimal satu. Minimal satu UKM karena di setiap UKM itu kan punya punya dasar yang beda-beda sesuai dengan minat dan bakatnya yang beda-beda. Jadi minimal ikut satu, kalau bisa ya ikut lebih, tapi jangan terlalu banyak. Nanti akan keteteran. Karena ya tadi ya, setiap UKM itu punya ciri khusus lah. Jadi kalau misalkan ikut SKI dengan ikut Brahmardika atau dengan ikut LSP, nanti akan beda-beda. Rasanya akan berbeda, pengalamannya akan berbeda. Jadi yang paling penting itu kan pengalaman dari kita ikut UKM itu. Jadi mungkin secara tertulis kita itu tahu, oh SKI itu keagamaan, pasti kegiatannya gini. Brahmardika soal pecinta alam, kegiatannya misalkan naik gunung, terus misalkan membuat peta lah, semacamnya. Mungkin kita tahu, tapi kalau kita nggak terjun langsung atau kita nggak ikut, ya kita nggak merasakan. Dan yang kita rasakan itu yang paling berharga. Berarti pengalamannya itu ya? Iya, pengalamannya itu yang paling berharga. Oke, terus kan teman-teman nih ya, masih maba, masih semangatnya tuh membara gitu. Pasti tuh ini Mas pikirannya, oh aku pengen ikut ini, si A, pengen ikut B, kayak pengen ikut semua gitu. Nah, itu boleh nggak sih saatan pertama kayak gitu? Karena kan mereka pasti juga belum tahu passionnya gitu. Sama sih, dulu ketika saya juga maba, saya juga pengen ikut banyak gitu. Dan hampir semuanya tertarik gitu, pengen daftar. Tapi kembali lagi kita harus membuat prioritas gitu ya. Karena begini, suatu yang kita nggak fokus nanti mungkin akan tidak baik gitu. Keteteran gitu ya? Keteteran istilahnya akan tidak maksimal lah kalau kita tidak fokus. Tapi kalau misalkan teman-teman gini, ketika di awal itu pengen ikut banyak, bisa lah tanya-tanya dulu, karena mungkin kadang mahasiswa juga bingung ya mau milih yang mana ya, istilahnya suka kepenulisan juga, suka seni juga suka, kemudian pecinta alam juga suka. Nah ini kan diborong semua kan, semuanya suka, terus nanti jatuhnya milihnya gimana. Nah itu bisa komunikasi aja sama teman-teman mas-mas mbak-mbak yang sudah ada di UKM masing-masing. Jadi kira-kira kalau misalkan ikut ini, kemudian ikut yang lain, nah nanti kan akan memantapkan hati untuk menjadi pilihan gitu. Intinya sih milih satu. Iya, paling nggak satu ya. Paling tidak satu yang dipilih untuk UKM, karena pengalaman di UKM sangat besar dan nggak akan dirasakan kalau hanya kuliah saja gitu. Mumpung masih kuliah ya. Iya, mumpung masih jadi mahasiswa. Soalnya gini, masalah mahasiswa itu kadang vokal di kampus tapi nggak vokal di masyarakat. Biasanya seperti itu kendala mahasiswa. Mungkin kita sulit kalau kita masuk di komunitas-komunitas di masyarakat, mungkin kita juga kesulitan. Mahasiswa mungkin juga agak dipandangkan mahasiswa kan tinggi gitu ya di masyarakat, jadi mungkin juga agak kesulitan. Nah ini di UKM ini
kita belajar untuk bisa nanti bisa masuk ke dalam komunitas di masyarakat gitu ya. Betul sekali. Oke. Kalau terus di FKIP sendiri nih Mas, itu ada nggak sih kayak suatu peraturan kamu harus ikut maksimal berapa UKM, dibatasi gitu nggak sih? Kalau pembatasan tidak ada. Sebenarnya kalau mau ikut semuanya sih bisa, tapi nanti ya harus komitmen gitu ya. Kalau sudah memilih harus tanggung jawab. Kalau sudah mendaftar ya harus tanggung jawab. Jadi nggak boleh kalau ikut semua terus kemudian ditinggal semua. Karena itu ya terlalu banyak amanah gitu ya. Terlalu banyak amanah. Sebenarnya juga banyak kok dari teman-teman UKM itu yang multi amanah, ya. Tidak hanya di satu UKM gitu. Tapi itu tadi itu juga menjadi pengalaman untuk membagi waktu, membagi pikiran gitu ya, membagi istilahnya ya untuk berbagi lah, tidak hanya fokus pada satu, tapi bisa juga multi amanah gitu. Terus kan ini Mas, temen-temen nih ya, utamanya maba masih kayak peralihan dari SMA menuju ini kuliah kan. Nah, terus ada nggak sih tips and trik dari Mas Bisri supaya mereka tuh tahu gitu, oh passionku ini, jadi aku harus ikut UKM ini gitu, biar nggak itu tadi borong semua gitu. Gini, pertama kita lihat dulu kita lihat dulu ketika SMA mungkin atau ketika SMP. Mungkin kan teman-teman juga sudah pernah ikut ekstrakurikuler gitu ya. Kalau di SMA atau SMP ya itu mungkin bisa dilanjutkan. Misalkan di SMP atau SMA ikut pecinta alam ya mungkin bisa dilanjutkan di FKIP. Itu kan paling mudah kita melihat dari situ. Tapi untuk passion sebenarnya kan pribadi masing-masing ya yang tahu, yang memahami ya. Di mana kamu senang ketika kamu istilahnya sesibuk apapun kamu tetapi kamu senang gitu, disitulah passionmu gitu. Meskipun kamu sibuk, meskipun kamu lelah, meskipun kamu istilahnya terluka, tapi kamu senang, ya disitulah passionmu gitu. Jadi kuncinya merasa enjoy gitu ya. Enjoy ya. Oke. Masuk ke selanjutnya ya Mas. Kalau dari Mas Bisri sendiri suka duka ketika ikut UKM itu apa aja? Suka duka banyak ya. Pertama kalau sukanya kita pertama yang paling dirasakan itu adalah punya banyak teman. Jadi ketika ikut UKM pasti teman kita akan tambah banyak. Kemudian pasti soal pengalaman di UKM pasti kalau kita sudah terjun ke UKM, ikut UKM akan merasakan pengalamannya. Dan nanti mungkin pengalaman ketika kita masih ikut gitu ya, ketika kita masih berada di UKM tersebut mungkin kurang terasa. Tapi ketika kita sudah misalkan kalau bahasanya sudah demis atau sudah purna dari UKM tersebut baru terasa pengalamannya. Itu kalau dukanya ya kadang harus nginep di sekre gitu ya. Kadang kegiatan-kegiatan sampai malam gitu. Tapi tadi kalau kita udah seneng, sesibuk apapun, sekeras apapun, selelah apapun itu pasti tetap enjoy. Jadi kita tetap akan senang gitu. Kuncinya harus senang dulu ya sebelum ikutin itu. Karena kan ini juga sesuai dengan minat dan bakat ya. Jadi kalau memang udah seneng pasti nanti kayak gini lah. Kalau dulu saya diberi nasihat itu gini. Kamu itu berorganisasi itu kayak merawat orang tua gitu. Jadi kalau orang bisa itu. Jadi gini, misalkan orang tuamu itu sedang sakit gitu ya misalkan ya. Misalkan orang tuamu sedang sakit, pasti kamu akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat orang tuamu sembuh gitu. Dan itulah organisasi. Ketika berada di organisasi atau berada di UKM, nah di UKM itu kamu akan bersungguh-sungguh atau istilahnya melaksanakan semaksimal kamu untuk mengembangkan UKM itu gitu. Kontribusi yang maksimal gitu kontribusi yang maksimal. Oke. Terus kalau dari Mas Bisri sendiri nih, kenapa sih dulu pengen ikut Dema, pernah SKI juga kan? Nah itu kenapa itu? Dulu gini, ketika menjadi maba kemudian ada kayak presentasi gitu ya. Presentasi dari UKM tertarik ikut. Pertama tertarik ikut SKI dulu. Jadi ketika dulu di maba ada presentasi SKI, tertarik gitu ikut. Karena pertama ketika di kampus saya yakin kita butuh teman gitu ya. Jadi nggak mungkin kita hanya istilahnya kuliah kemudian hanya kenal dengan satu prodi kemudian pulang gitu. Jadi kita harus punya teman. Selain itu kita harus punya kegiatan di kampus. Selain kuliah kita harus punya kegiatan yang bermanfaat lainnya. Nah, salah satunya kan ikut UKM. Nggak harus SKI sih, semua pasti bermanfaat. Tapi salah satunya dulu yang saya ikuti SKI.
Kemudian ini apa? Agar mendapat pengalaman juga berorganisasi. Karena sekarang kan zamannya kita melihat soft skill ya, bukan hard skill. Jadi zaman orang tidak hanya melihat prestasi akademik saja, tetapi melihat juga bagaimana skillnya ketika memimpin, skillnya dalam berkomunikasi dan lain-lain gitu. Jadi di situ tertarik untuk ikut SKI. Kemudian kalau untuk Dema sendiri sih, karena awalnya ikut SKI, kemudian kenal dengan anak Dema, kemudian mulai tertarik menjadi Dema. Karena memang passion dasarnya di politik ya. Dema itu kan seperti DPR lah, DPR yang legislatif, lembaga legislatif. Jadi karena passionnya di politik cukup besar, kemudian tertarik masuk Dema. Akhirnya di tahun kedua masuk Dema, kemudian di tahun ketiga lanjut Dema lagi dan menjadi ketua Dema. Oke, keren. Luar biasa nih. Kalau di FKIP sendiri, politik yang berkecimpung di dunia politik itu apa aja, Mas? Kalau yang politik, Dema dan BEM. Oh, Dema dan BEM. Dewan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada partai mahasiswa sebenarnya, tapi itu tidak resmi dari fakultas, tapi resmi dari apa ya? Kalau di FKIP itu ada namanya keluarga besar mahasiswa. Itu kayak wadah atau rumah terbesar lah, apa organisasi terbesar di FKIP gitu. Keluarga besar mahasiswa yang memimpin adalah Dema gitu. Oh gitu. Nah, di sistem keluarga besar mahasiswa itu ada partai mahasiswa juga. Meskipun partai mahasiswa tidak resmi ya dari fakultas, tapi diwadahi oleh keluarga besar mahasiswa FKIP. Jadi inisiatif beberapa mahasiswa gitu ya. Betul. Kalau dari Mas Bisri sendiri itu menyarankan paling enggak maksimal aja setiap individu itu ikut berapa UKM? Kalau saya sendiri maksimal 3. 3? Iya, 3 UKM Kenapa saja itu? karena pasti setiap UKM itu punya kegiatan masing-masing gitu ya. Terus setiap UKM juga punya kesibukan. Pasti kalau kita ikut lebih dari 3, saya rasa kita nggak akan kuat karena kita udah kuliah, kemudian ngurusin UKM 3, UKM 4 misalkan ya. Kalau misalkan kita lebih dari 3, berarti kan kita punya 5 urusan. Dan kadang 1 minggu itu kan kita ada 7 hari kan, kita juga perlu istirahat gitu ya. Tidak setiap hari kita forsir untuk kuliah dan juga untuk UKM. Jadi maksimal 3 lah, maksimal 3 UKM, nanti ditambah sama kuliah. Dan mungkin kalau teman-teman yang misalkan laju, yang harus pulang pergi ke rumah, kan masih ada pekerjaan-pekerjaan juga di rumah. Jadi membagi waktunya akan lebih mudah kalau untuk 3. Kalau lebih dari 3 menurut saya lebih sulit. Ya, karena kayak repot gitu ya. ya. Repot lah. Oke, catat tuh teman-teman, 3 ya maksimal kalau bisa. Tapi kalau lebih dari 3, kalau selama mampu ya mangga ya Mas. Sebenarnya mangga sih. Kemarin ada satu mahasiswa yang saya kenal ya, karena satu UKM kemudian ngobrol, dihitung tuh UKM-nya berapa, dan UKM-nya ternyata 9. Itu di UKM FKIP dan juga di UKM UNIF. Jadi ada 9 UKM yang dia ikuti, dan selama tidak ada masalah di setiap UKM, maksudnya begini, karena UKM pasti tahulah kesibukan masing-masing anggotanya ya. Jadi UKM itu juga berusaha untuk memahami lah, setiap anggota itu punya kesibukan misalkan kuliah atau di UKM lain. Nah, itu punya memahami setiap UKM. Tinggal komunikasinya. Jadi ketika misalkan ikut banyak, yang penting komunikasinya tetap dijaga. Meskipun misalkan nih ikut 11 UKM semua diikuti misalkan ya. Misalkan 11 UKM diikuti. Kalau memang mungkin ada ya mahasiswa-mahasiswa yang pengen banget untuk punya kenalan banyak gitu ya. Kan bisa tuh 11 UKM diikuti semua. Jadi kenalannya kan banyak. Tapi mungkin kegiatan-kegiatannya kan nggak akan maksimal untuk setiap UKM. Yang penting komunikasinya tadi. Jangan sampai misalkan kita ikut 5 UKM, kemudian ada UKM-UKM yang kita lost kontak gitu ya. Jadi tidak ada kontribusi gitu ya. Tidak ada kabar, kemudian misalkan ketika ada kegiatan-kegiatan kita juga tidak ngasih kabar gitu. Yang penting komunikasinya aja sih kalau misalkan mau ikut banyak. Oke. Terus pernah nggak ketika Mas Bisri itu ada kegiatan di UKM A, tapi di UKM B itu juga ada, nah kan nabrak tuh. Nah itu gimana tuh mensiasatinya? Ya itu sering banget ya pasti ya.
semua mahasiswa yang ikut UKM double biasanya akan mengalami itu. Tadi kita harus menentukan prioritas dan kita juga harus melihat skala prioritasnya. Misalkan di UKM 1 kita kegiatannya misalkan rapat nih, rapat suatu kegiatan yang masih 1 bulan misalkan, 1 bulan lagi ada kegiatan. Kemudian di UKM satunya di situ kita juga rapat, tapi rapatnya kegiatan yang sudah H-3 hari misalkan, sudah sangat mepet pelaksanaan. Nah itu kita harus menentukan posisi di mana kita harus datang gitu. Sebesar tempat mana yang kita bisa memberi kontribusi yang paling banyak, di situ kita harus yang kita datangi lah, kita laksanakan gitu. Mana yang lebih darurat gitu ya? Mana yang lebih darurat. Terus yang terakhir nih Mas, pastikan teman-teman udah ada gambaran kan, gimana sih UKM di FKIP itu setelah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Bisri. Keren lah ya tadi materinya. Terus bisa nih Mas kasih closing statement biar penggawa muda itu lebih bersemangat gitu. Selain kuliah, aku harus ikut UKM. Oke, kepada penggawa muda FKIP UNS, pertama saya ucapkan selamat ya sudah diterima di FKIP UNS. Dan untuk selanjutnya semangat untuk kuliahnya. Dan untuk masalah UKM dan organisasi, saya harap semua mahasiswa ikut paling tidak satu UKM di FKIP UNS karena benefitnya akan sangat besar. Dan nanti kalau saya hanya cerita itu tidak akan cukup untuk menceritakan benefitnya itu. Jadi teman-teman harus merasakan sendiri. Para penggawa muda ini harus merasakan sendiri bagaimana manfaat dan juga benefitnya di UKM FKIP UNS. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Makasih Mas Bisri. Ya, sama-sama. Oke, kita jargon dulu ya Mas. Oke. Udah tahu gimana? Belum nih, ajarin dulu. Gini, ketika aku bilang Salam Madika Bramanti, nah tangan kanan mengepal, terus ini sambil bilang penggawa muda beraksi tanpa henti. Gitu. Oke, siap. Oke. Yuk. Salam Madika Bramanti, penggawa muda beraksi tanpa henti. Oke, makin semangat nih ya Mas, pasti masih maba, udah tahu benefit UKM. Betul. Nah, begitu sobat muda penggawa muda FKIP UNS yang semangatnya membara. Oke, ngobrol santai kali ini sudah tahu kan bagaimana seluk-beluk UKM di FKIP UNS dan udah ada gambaran kan aku besok mau ikut apa ya? Yang pastinya sesuai dengan passion teman-teman. Ya oke Mas, biar biar betah gitulah ya mereka di UKM. Semangat terus. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.